Nyanyian pujian Maria atau yang di dalam liturgi gereja biasa disebut di dalam bahasa Latin Magnificat, yaitu kata pertama di dalam terjemahan bahasa Latin dari versi Lukas ini. Kita membaca bagian ini, tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu nyanyian pujian Hana yang daripadanya nyanyian pujian Maria ini sangat menimba, banyak draw heavily. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 2 puji-pujian Hana. Saya akan membaca atau kita baca bergantian saja ya. Kayaknya kok bahasa Indonesia ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Saudara membaca menanggapi dengan yang ke kanan, saya membaca yang di ke kiri gitu. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Ayat kedua, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar darimu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung pinggangnya berikatan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh berisi. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banean menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ya, sekarang kita membaca Magnificat, Lukas pasal yang pertama ayat 46. Lukas pasal yang pertama ayat 46. Kita juga boleh baca bergantian. Kalau saya berhenti, saudara melanjutkan, begitu ya. Lalu kata Maria, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hamba-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian. Ya, sampai situ sudah cukup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan sebagaimana Maria yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menggerakkan hati kami untuk boleh memuliakan dan membesarkan Tuhan ketika kami sekali lagi boleh merenungkan keselamatan yang ada pada Tuhan, yang tidak mungkin kami peroleh, yang seharusnya menjadi kabar yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati perenungan kami, berkati hamba-Mu, berkati setiap orang yang hadir. Kami semua sekali lagi boleh dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ini satu bagiannya hanya ada di dalam Injil Lukas. Saudara nggak akan ketemu di dalam bagian yang lain lagi, sehingga bagian-bagian seperti ini kalau saudara membaca, ini merupakan satu catatan yang sangat khusus dari Lukas, dan kita bisa mempelajari keunikan dari teologi Lukas. Menurut
bagian-bagian atau biblical passages yang seperti ini, seperti Magnificat yang kita baca hari ini. Nah, so kita di dalam tradisi Protestan seperti saudara tahu, kita nggak venerate Mary, ya. Kita nggak ada konsep Saint Mary dan santo-santo dan santa-santa, lalu yang terus kemudian kita melakukan veneration, penghormatan dan sebagainya. Kita nggak ada tradisi itu, ya. Kenapa nggak ada tradisi itu? Jawaban kita sederhana, karena di dalam Alkitab juga nggak ada perintah itu, ya. Karena kita menjadikan Alkitab sebagai standar yang tertinggi. Tapi kita juga nggak boleh go that extreme sampai kita nggak bisa belajar apa-apa juga dari orang-orang seperti Maria misalnya di sini, ya. Atau juga orang-orang yang lain yang sangat diberkati Tuhan. Kita nggak bisa pergi kepada ekstrim yang satunya terus kemudian kita nggak melihat kebaikan apa-apa yang ada pada tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Alkitab ini. Sekali lagi, memang kita bukan venerate, kita bukan menyembah, ya, apalagi, tapi kita menghormati di dalam pengertian. Ya, kita bisa belajar apa yang ada pada mereka, kesalehannya, mereka punya iman, cinta kasih, penyerahan diri, pengorbanan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Maria tentu saja menjadi salah satu model yang sangat penting untuk gereja, untuk orang Kristen. Maria kalau di situ di dalam tradisi konsili ortodoks disebut sebagai Theotokos, the mother of God, ya, itu bunda Allah atau pengandung Allah, God bearer, ya, yang mengandung Allah, yang mengandung firman. Kita nggak akan punya kesempatan seperti Maria yang sangat khusus mengandung bayi Yesus, tapi sebetulnya kita bisa mengandung tanda kutip di dalam pengertian, ya, firman yang juga masuk di dalam kehidupan kita. Dan inilah panggilan kita sebagai manusia, bukan apalagi perempuan, ya, bukan cuma perempuan tapi sebenarnya seluruh manusia, yaitu bagaimana kita membiarkan firman itu menjadi daging di dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita sepenuhnya. Seperti Maria juga membiarkan Yesus di dalam dirinya, dia menyerahkan tubuhnya sendiri, ya, menjadi bait Allah, the mother of God, itu dia menyerahkan dirinya sendiri, mempersilakan Yesus untuk masuk bukan hanya ke dalam hatinya tapi di dalam seluruh eksistensinya. Dia mengandung Yesus. Nah, so waktu kita melihat di dalam nyanyian pujian Maria, ini ada banyak kaitan seperti tadi saudara membaca dari 1 Samuel 2, ya, itu nyanyian pujian Hana. Draw heavily, sangat banyak mengambil dari tradisi itu, gitu. Kita percaya Maria bukan hanya sekedar cheap imitation, ya, main fotokopi yang nggak ngerti apa-apa terus pokoknya main tiru-tiru saja begitu, ya. Bukan, Maria bukan orang seperti itu. Karena kalau saudara membaca ada kemiripan tapi juga ada keberbedaan, ya. Ada sesuatu yang fresh di dalam nyanyian pujian Maria ini yang melampaui, go beyond nyanyian pujian Hana. Tapi at the same time saudara melihat ada kaitan dengan tradisi, begitu, ya. Ini bukan original yang nggak ada kaitan apa-apa dengan perjanjian lama. Tapi saudara mendapati bahwa Maria di sini sangat mengenal tokoh-tokoh perjanjian lama, termasuk cerita Hana. Ada kemiripan tentu saja, Hana, saudara tahu cerita Hana, ya. Saya nggak usah panjang lebar di sini, Singkat kata, dia orang yang tadinya mandul, ya, dan karena itu dia merasa sangat direndahkan oleh istri yang satunya lagi, begitu, ya, karena dia nggak bisa melahirkan anak. Tapi akhirnya di dalam pergumulannya dia minta kepada Allah, ya, supaya Tuhan mendengar doanya di dalam kemandulan. Lalu Tuhan memberikan anak yang disebut Shemuel, artinya diminta dari Allah, ya, ask from God. Samuel. Maria juga di sini, kemiripannya juga menantikan, ya. Tapi in kontras dengan Hana, sebetulnya Maria nggak tahu apa-apa bahwa dia akan melahirkan, ya. In a way dia juga belum menikah, bagaimana juga bisa menantikan seorang bayi, itu kan nggak mungkin, kan, Jadi kalau sudah melihat di sini dibandingkan dengan Hana, ya, Hana bergumul dan mendapatkan. Maria itu ada di dalam satu keadaan di mana dia sendiri nggak pernah menantikan berkat Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupannya. Tuhan memberikan yang terbaik kepada dia tanpa dia pernah memikirkan itu. Sekali lagi, Tuhan memberikan yang terbaik yang ada di dalam kehidupan Maria tanpa dia pernah berani memimpikan dan mengharapkan hal tersebut. Nah, ini tentu saja akan
memuji kebesaran Tuhan, ini berarti sola gratia, ini berarti anugerah Tuhan. Saya bukan bilang Hana yang minta itu jadi bukan anugerah Tuhan, tetap anugerah Tuhan, karena Hana kan seorang yang mandul tapi akhirnya bisa melahirkan juga. Itu adalah anugerah Tuhan. Tapi lebih lagi Maria di sini, karena Maria nggak pernah pikir begitu ya, dia akan mengandung, apalagi mengandung juru selamat, mengandung anak aja dia belum berpikir karena belum menikah. Hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan ini seringkali diberikan Tuhan waktu kita justru nggak mengharapkannya. Yang kita minta mati-matian mungkin juga diberikan Tuhan, seperti kasus Hana ya, diberikan juga gitu. Tapi mungkin kita percaya juga di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita minta mati-matian Tuhan nggak memberikan ya. Justru Tuhan mendidik kita supaya kita lebih belajar berserah kali, bukan obsesif dengan yang kita mau itu ya. Tapi hal yang kita nggak pernah menantikan, yang kita nggak pernah pikirkan, justru yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kita seperti nggak siap. Sama seperti Maria sebetulnya, kalau mau dihitung secara manusiawi dia juga nggak ready sebetulnya. Siapa yang ready? Bagaimana bisa ready? Dia menikah aja belum begitu. Lalu orang akan pikir apa begitu ya? Kalau dia terus tiba-tiba mengandung seperti itu kan nggak bisa dijelaskan. Sulit ya diterima secara manusia. Tapi kita membaca kepercayaannya, kita membaca penyerahan dirinya, kita membaca kerendahan hatinya, kita membaca ketaatannya. Dan itu kita bisa belajar. Yang belajar bukan cuma ibu-ibu, tapi semua orang ya, gereja bisa belajar dari Maria. Perbandingan lain dengan Hana ya. Hana mandul, Maria nggak ada isu mandul sebetulnya, nggak ada isu mandul kan ya. Kita nggak pernah dengar catatan Maria sebetulnya mandul gitu, nggak ada catatan itu. Hana memang mandul, tapi terus kemudian Tuhan membuka rahimnya sampai dia bisa melahirkan seorang Shemuel itu. Tapi Maria nggak mandul begitu ya, nggak seperti Hana. Gitu. Lalu terus poinnya apa Kenapa di sini bikin paralel dengan nyanyian pujian Hana kalau bahannya nggak cocok kayak begini gitu kan ya? Sekali lagi ya, tadi kita bilang ini ada paralel kan ya. Lalu kok banyak hal yang nggak cocok, ini semuanya beda. Lalu apa-apaan paralel ini? Mengapa Lukas mencatat ini dan mengaitkan dengan nyanyian pujian Hana? Saya tertarik, saya jawab sedikit muter saya tertarik dengan setting musik dari Johann Sebastian Bach waktu dia menulis Magnificat. Seperti saudara tahu ini termasuk salah satu teks liturgi yang penting ya, Magnificat Benedictus nanti kita akan, Benedictus itu nyanyian pujian Sakaria, nanti kita akan merenungkan dalam tanggal yang ke-25. Hari ini kita merenungkan Magnificat teks liturgi gereja yang sangat penting dan banyak sekali komponis yang menggubah teks-teks ini. Bach salah satunya. Saya tertarik dengan theological commentary yang dia bikin gitu. Kadang-kadang kita tahu Bach itu bukan cuma sembarang kompos ya, tapi dia punya private theological library ya di rumahnya itu. Ada, kalau kita bikin research tentang Bach, kita jadi tahu dia sebetulnya punya buku teologi apa saja gitu. Kemungkinan dipengaruhi oleh pikiran siapa saja, sehingga waktu dia tulis musik kita tahu ada certain theological influence di dalam kehidupannya. Nah, waktu dia tulis Magnificat itu Bach memulai kalimat pertama Magnificat anima mea. Itu dia memulai dengan suara polifoni, maksudnya banyak suara gitu, bukan satu suara. Baru di dalam bagian yang kedua, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, ya itu baru dia itu solo soprano begitu ya, seperti kayak Maria. Tapi yang pertama waktu dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan, my soul magnify the Lord, itu pakai suara banyak Lah Maria seorang sendiri kok digubah pakai suara banyak apa bah? Nggak tahu apa? Kalau Maria ini seorang diri nggak mungkin nggak tahu itu kan ya pasti tahu lah ya. Tapi kenapa dia gubah kalimat ekspresi pujian jiwaku memuliakan Tuhan itu dengan banyak suara? Baru pada bagian kedua, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, dia baru pakai solo sopran itu. Saya percaya salah satu tafsiran yang kita boleh terima adalah karena nyanyian pujian ini sebetulnya bukan cuma nyanyian pujian Maria secara individu, tapi ini adalah nyanyian komunal seluruh Israel. Dan inilah kaitannya sama kemandulan Hana karena Israel mandul. Israel itu mandul barren ya. Tuhan nggak berbicara selama 400 tahun, itu keadaan mandul the barrenness of Israel. Gak ada buah di situ ya, gak ada buah. Tuhan murka, dia berhenti berbicara, periode kosong, intertestamental period. Baru setelah itu kemudian diberikan janji Yesus Kristus ya. Satu keadaan yang sungguh-sungguh membuat Israel bersukacita dan memuliakan Tuhan.
Kemandulan seperti ini, ini kemandulan di dalam pengertian simbolis maksudnya ya. Kemandulan nggak harus kemandulan dalam pengertian literal gitu. Tapi kemandulan di dalam pengertian apa, keadaan yang nggak fruitful di dalam kehidupan ini, keadaan yang nggak berbuah begitu ya, keadaan yang nggak menghasilkan buah, unfruitful state of life ya. Kemandulan seperti itu yang Tuhan kemudian visit, yang Tuhan kemudian melawat, yang Tuhan mengunjungi, seperti Tuhan mengunjungi Israel melalui kunjungan terhadap Maria ini. Jiwaku memuliakan Tuhan, ini bukan cuma teriakan dari Maria seorang diri, tapi mewakili seluruh umat Israel, umat pilihan Tuhan, dan hopefully juga mewakili kita semua. Hopefully kita juga bisa ada resonans waktu kita mendengar kalimat ini ya, jiwaku memuliakan Tuhan, my soul magnifies the Lord. Saya sedikit banding-bandingkan ini istilah ini ya, magnify. Saudara tahu apa ini ya, cuma apa observasi populer aja lah Ini saudara tahu kaca pembesar ya, kaca pembesar saudara tahu ya. Itu bahasa Inggrisnya namanya magnifying glass. Magnifying glass. Kaca pembesar ya. Magnify kan membesarkan kan, magnifying ya, kaca pembesar. Ini cocok juga sih terjemahan bahasa Indonesia. Boleh dibilang literal gitu ya. Apakah ini yang dibilang dengan magnify gitu? Magnify the Lord. Jadi seperti kayak saya kasih kaca pembesar kepada Tuhan. Saudara pernah kan ya pakai kaca pembesar gitu kan? Kaca pembesar. Nggak tahu saudara pakai untuk apa gitu? Itu bakar-bakar kertas ya, bisa juga kan ya. Dulu waktu kecil kita banyak ini ya. Selain apa bisa mengkonsentrasikan apa itu, memfokuskan cahaya matahari sampai bisa bakar kertas dan sebagainya. Ya, magnifying glass bukan itu tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu untuk membesarkan apa yang kita lihat gitu. Kalau kita bandingkan ini rather tricky gitu. Seolah-olah Tuhan itu sebenarnya nggak tahu besar, terus kita kasih kaca pembesar jadi besar sekali begitu ya. Certainly not the case, pasti bukan itu Karena kalau saya lihat misalnya semut kecil ya, saya kasih kaca pembesar. Karena kaca pembesar semutnya jadi kelihatan gede, padahal kenyataannya kecil begitu kan ya. Iya kan kaca pembesar. Saudara ada pengalaman kan, kaca pembesar sudah giniin, lalu barang kecil kelihatan gede begitu ya. Kalau begini, my soul magnify the Lord. Tuhan itu sebenarnya agak kecil, maka saya pakai kaca pembesar, saya giniin, oh gede gitu jadinya. Tapi sebenarnya in reality sebenarnya dia nggak terlalu gede begitu. Bukan itu kaca pembesar memang begitu. Kaca pembesar betul. Waktu ini saya pakai itu kenyataannya kecil, saya bikin supaya besar. Jadi besar cuma di dalam mata saya aja, kenyataannya realitanya sebenarnya kecil. Waktu orang memuliakan Tuhan, waktu orang membesarkan Tuhan, waktu kita membaca di sini my soul magnifies the Lord, itu bukan Tuhan sebetulnya kecil, tapi kemudian kita membesarkan jadi kelihatan jadi agak besar gitu. Magnify di dalam pengertian itu bukan tapi di dalam arti bahwa in reality memang Tuhan itu maha besar. Cuma kenapa seringkali Tuhan itu terlihat kecil? Karena kita merasa diri kita besar. Sekali lagi ya, bukan kenyataannya bahwa Tuhan itu kecil, lalu kita pakai magnifying glass ya, memuliakan in the sense of magnify pakai ini ya, magnifying glass, terus Tuhan jadi besar begitu ya. Itu namanya membesarkan Tuhan. Bukan, Tuhan selalu besar, dari kapan-kapan dia besar. Tapi memang betul juga Tuhan nggak selalu kelihatan besar di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya kenapa Tuhan nggak selalu kelihatan besar di dalam kehidupan kita? Karena kita merasa kehidupan kita juga besar. Ada satu buku ini ya menarik ya, terbitan Momentum gitu, apa judulnya, ketika kira-kira ya, saya mungkin nggak perfect judul persis ya, tapi kira-kira ketika manusia besar dan Tuhan dianggap kecil. Ketika manusia merasa dirinya besar dan akhirnya Tuhan jadi kecil. Karena kalau Tuhan besar, itu manusia jadi kecil. Ini nggak bisa. Tuhan besar, saya juga besar, begitu kan ya? Kan nggak jalan, nggak jalan. Tuhan itu kaya, saya juga adalah kaya, gitu. Nggak jalan, nggak jalan. Teologi itu nggak ada di dalam Alkitab. Kalau Tuhan kaya, ya berarti kita ini miskin. Kalau Tuhan raja, ya kita ini hamba, begitu. Antitesis. Kalau kita bilang Tuhan itu besar, bukan kita juga besar ikut-ikutan Tuhan karena Tuhan yang kita percaya besar, saya juga besar, orang Kristen orang besar begitu. Bukan bukan. Tuhan besar, ya maka kita ini rendah. Tuhan tinggi, kita rendah. Tuhan besar, maka kita kecil. Nah, kalau saudara membaca di dalam nyanyian pujian Maria, saudara persis mendapati ayat di dalam 48 dikatakan sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kerendahan hambanya. Maria mengetahui posisinya, ini posisi yang rendah gitu. Karena itu Tuhan besar, karena itu Tuhan mulia, karena itu Tuhan tinggi.
Tuhan mulia karena Maria merasa dirinya ada di bawah. Itulah yang menggerakkan Maria untuk memuliakan Tuhan. Kita nggak pernah bisa memuliakan Tuhan dengan tulus, dengan sincere, ya, out of the bottom of our heart, dari sedalam hati kita sendiri. Itu nggak mungkin, kalau kita merasa hidup ini sangat besar. Besar itu mungkin kita nggak harus pikir besar, saya yang besar, mungkin kesulitan saya yang besar, problem saya besar, pergumulan saya besar dan sebagainya. Pokoknya yang dilihat besar itu bukan Tuhan. Akhirnya karena itu terlalu besar sehingga akhirnya Tuhan ya jadi di pojok, kelihatan kecil gitu. Kita nggak punya tempat lagi untuk melihat Tuhan. Tuhan akhirnya terlihat jauh sekali karena yang besar yang di depan mata itu adalah persoalan-persoalan kita, diri kita sendiri, mungkin pencapaian-pencapaian kita dan sebagainya. Akhirnya manusia sulit untuk memuliakan Tuhan karena kebesaran itu tadi. Sekali lagi ya, waktu manusia menjadi besar, Tuhan menjadi kecil. Waktu manusia kecil, baru dia bisa ada kemungkinan melihat kebesaran Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Maria. Saudara membaca di sini nggak ada slightest, nggak ada sekecil apapun semacam pride atau kebanggaan, kesombongan gitu ya. Lihatlah di antara semua orang Israel, di antara semua saya yang terpilih jadi ibu sang juru selamat gitu misalnya. Nggak ada kalimat-kalimat itu nggak hadir sama sekali dalam nyanyian pujian Maria. Gambaran boasting ya, showing off kayak begitu, itu nggak ada sama sekali. Kita nggak membaca slightest hint tentang gambaran itu ya. Tapi yang ada adalah betul-betul dia memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan, bergembira karena Allah juru selamat. Maria sendiri perlu juru selamat. Maria sendiri perlu diampuni oleh Tuhan karena dia membutuhkan juru selamat. Dia menyebut Yesus sebagai juru selamatnya. Ini memang paradoks ya. Yang dia kandung tapi sekaligus adalah Tuhannya, adalah juru selamatnya ya, adalah Allahnya. Ya, ini kalimat paradoks ya. Seumur hidup Maria bergumul di dalam paradoks ini ya. Bagaimana menempatkan diri di hadapan Yesus. Yesus yang adalah anaknya, tapi juga sekaligus adalah Tuhannya, begitu kan ya. Itu nggak gampang menempatkan diri seperti itu. Tapi kita melihat Maria sungguh-sungguh adalah orang yang disebut berbahagia. Blessed, the Blessed Mary, Maria yang berbahagia, atau Maria yang diberkati. Tapi pengalaman kehidupan Maria seperti ini adalah satu pengalaman yang di-share untuk kita ya, dibagi-bagikan. Kita sendiri juga bisa partisipasi di dalam cerita ini. Meskipun kita bukan mengandung juru selamat persis seperti Maria, bukan dalam pengertian itu ya. Tapi gambaran hidup yang memuliakan Tuhan ya, yang membesarkan Tuhan, yang bersuka cita karena Allah juru selamat. Karena apa Karena di sini dikatakan ia memperhatikan kerendahan hambanya. Nah, waktu saudara melihat bagian ini, ada beberapa aspek yang kita bisa soroti begitu ya. Kalau saudara observe bagian nyanyian pujian Maria ini di dalam penempatan di dalam Injil Lukas. Ini kita tahu Injil Lukas kan struktur di dalam bagian pertama itu kan ada paralel antara Yohanes Pembaptis dan Yesus kan ya. Misalnya saudara kalau baca di dalam awal-awal itu ada pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pemberitahuan, announcement ya, foretold. Lalu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Setelah pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis ya, lalu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Lalu kemudian kita membaca ada paralel antara kelahiran Yohanes Pembaptis kemudian kelahiran Yesus Kristus, gitu kan ya. Ini cuma ada di Lukas ya. Saudara nggak ketemu itu di Injil manapun, nggak ada yang lain paralel seperti ini ya. Dan yang ketiga juga adalah Magnificat, nyanyian pujian Maria, dan Benedictus atau nyanyian pujian Zakaria. Tapi kalau saudara perhatikan posisinya agak sedikit terbalik ya di sini ya. Sekali lagi ya, pemberitahuannya dua-dua ada. Yang mana lebih dahulu? Ya Yohanes Pembaptis kan. Memang Yohanes Pembaptis lahir lebih dulu kok. Yohanes Pembaptis pemberitahuan kelahirannya. Lalu setelah itu pemberitahuan Yesus Kristus ya. Lalu ada cerita paralel. Yohanes Pembaptis lahir. Setelah itu Yesus lahir, begitu kan ya. Lalu kalau kita mengharapkan nyanyian pujian, harusnya siapa dulu? Ya nyanyian pujian Zakaria dong, orang yang dia bapaknya Yohanes Pembaptis. Nyanyian pujian Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis ya. Misalnya setelah Yohanes Pembaptis lahir, lalu kemudian nyanyian pujian Maria. Kapan? Setelah Yesus lahir gitu misalnya. Tapi Lukas seperti seolah-olah salah taruh di situ ya.
kok nyanyian pujian Maria muncul terlebih dahulu sebelum nyanyian pujian Zakaria? Nyanyian pujian Zakaria itu saya meresponi kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, kalau sudah baca di Lukas, kelahiran Yohanes Pembaptis lalu diresponi dengan Zakaria memuji Tuhan. Tapi nyanyian pujian Maria saya bukan saja mendahului kelahiran Yesus, ya, tapi bahkan mendahului kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini very early nyanyian pujian Maria. Kenapa Maria bisa memuji Tuhan? Orang Yesus belum lahir kok sudah memuji Tuhan, begitu ya. Kalau sudah membaca di dalam ayat yang tadi kita baca ya, ayat 49 di situ dikatakan karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Saya tekankan kata telah ya. Sudah bandingkan di dalam bahasa Inggris juga, has done great things. Telah ya, has done. Di dalam bahasa Yunani itu pakai tenses aorist. Ini belum kan sebetulnya. Kok dia bilang telah sih? Kan belum sih. Kan belum lahir. Lahirnya baru di pasal 2 kan catatannya. Tapi kenapa di sini bilang has done gitu? Belum kok. Not yet. Kok dia bilang has? Nah ini dari sisi Tuhan waktu dia berjanji itu sudah terjadi meskipun penggenapannya belum, tapi dari sisi Tuhan ya, kepastian janji Tuhan itu nggak bisa dihalang-halangi oleh siapapun dan nggak mungkin tidak terjadi di dalam sejarah. Dan Maria menangkap janji ini begitu pasti ya, sampai nggak ada keraguan. Waktu saudara membaca, dia berani mengatakan Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Padahal belum kan saya. Tapi karena kepercayaan Maria terhadap janji Tuhan begitu pasti, itu seperti sudah ya. Dari pandangan Tuhan ya, Tuhan nggak ada past, nggak ada present, nggak ada future. Tuhan nggak punya past tense, nggak punya present tense, nggak punya future tense, nggak ada. Dari sisi Tuhan ya, Tuhan mengatakan itu berarti sudah terjadi itu, karena Tuhan nggak dibagi di dalam masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang. Kita hidup seperti itu. Tapi Maria di sini seperti melompati waktu dia mengatakan di sini Tuhan atau Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Yang dijanjikan Tuhan itu pasti, dan Maria percaya di dalam kerendahan hatinya. Ini creating certain contrast dengan Zakaria. Kalau sudah membaca di dalam cerita Zakaria ya, Zakaria kita tahu ya ragu-ragu, dan ragu-ragunya itu menuju kepada arah tidak percaya. Sebetulnya kalau sudah bandingkan ya, ada perkataan yang mirip di situ antara pertanyaan Maria dan pertanyaan Zakaria ya. Mungkin saya akan bahas ini nanti di tanggal 25 saja gitu. Tapi intinya adalah while Maria percaya ya di dalam ketidakmengertiannya, Zakaria di dalam ketidakmengertiannya nggak percaya. Kita tahu dari mana? Karena dia dihukum menjadi bisu ya. Bisu nggak bisa berbicara kan ya. Nggak bisa berbicara berarti nggak ada kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan. Nggak ada kesempatan untuk bersaksi karena bisu, karena nggak percaya. Orang kalau nggak percaya, ya lebih baik bisu sih memang sih. Di dalam pengertian apa? Dia mau ngomong apa? Dia nggak mungkin menceritakan Tuhan kan? Karena dia nggak percaya. Seperti Zakaria akhirnya menjadi bisu ya. Kita jangan jadi orang Kristen yang bisu ya. Kita percaya tapi nggak bilang, nggak memuji Tuhan, nggak bersaksi dan sebagainya. Itu seperti orang nggak percaya gitu. Karena orang nggak percaya itu nggak ada yang diceritakan. Seperti Zakaria ya, dibikin bisu oleh Tuhan itu. Kita bersyukur akhirnya nggak bisu selamanya ya. Tapi kita percaya ada perubahan di dalam Zakaria sampai akhirnya dia bisa memuji Tuhan juga. Nah kalau sudah membandingkan dengan Maria ya, ini Maria ada ketaatan, ada kerendahan hati ya. Jadilah sesuai perkataanmu ya. Ada submission ya. Ini ya, female virtue begitu saya apa? Kebajikan khususnya yang sifatnya itu ini ya, apa female ya, susah terjemahannya saya. Gak bisa diterjemahkan perempuan saya, itu female kata sifat ya. Maksud saya begini saya, yang belajar submission itu harusnya bukan cuma wanita saja, tapi pria juga mesti belajar this kind of female virtue, yaitu submission. Maria submit sepenuhnya kepada Tuhan. Maria submit kepada Tuhan, submit kepada malaikat ya, perkataan dikatakan oleh malaikat, dia memberikan dirinya untuk menjadi tempat penggenapan janji Allah. Janji Allah digenapi di dalam dirinya. Tapi bukan untuk dirinya saja ya, tapi untuk seluruh Israel. Nah kita kalau berpikir seperti ini aman ya saya. Selalu ada kaitan antara yang individual dan yang komunal. Tuhan memberkati saya, memang yang diberkati saya, tapi bukan cuma untuk saya saja, tapi untuk komunitas
yang lain, untuk orang di sekitar saya, untuk society, untuk komunitas orang percaya dan sebagainya. Bukan hanya untuk saya. Seperti Maria di sini, dia mengalami secara pribadi. Yang hamil seperti ini, ya cuma Maria saja. Yang lain nggak hamil begitu ya, nggak hamil mengandung juru selamat maksudnya. Hanya Maria saja. Khusus ya, sangat khusus untuk Maria. And yet janji ini bukan hanya untuk Maria, tapi untuk seluruh Israel sebetulnya. Ya, ada kaitan antara penempatan posisi individu ya yang sangat khusus, sangat unik. Tapi kemudian ada visi kerajaan Allah ya. Ini bukan hanya untuk kamu loh, ini untuk seluruh Israel dan bahkan melampaui Israel seperti tadi sudah dikatakan ya. Israel rohani termasuk kita-kita yang ada di sini gitu, bukan cuma Israel lahiriah di dalam pengertian pada saat itu gitu. Seluruh umat Allah. Jadi waktu di sini Maria mempercayai janji Tuhan ya, setelah sekali lagi sekian lama 400 tahun nggak ada firman Tuhan. Terus kemudian Tuhan berkata melalui malaikatnya, Maria langsung menangkap perkataan itu dan dia percaya seperti Tuhan sudah melakukannya. Padahal belum. Yohanes Pembaptis saja belum lahir ya, apalagi Yesus belum lahir, baru di dalam pasal yang kedua. Tapi Maria sudah mengatakan kesaksian yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Martin Luther, ini tahun depan kan kita merayakan 2017 ya, pernah mengatakan ada orang mengobservasi teologinya Martin Luther tentang iman, dan dia mengambil satu summary seperti ini ya. Bagi Martin Luther, yang disebut faith atau beriman itu adalah an experience of what we have not. Itu adalah satu pengalaman di mana kita nggak memiliki. Itu yang disebut dengan iman. Saya ambil contoh sederhana saya. Kita nggak punya keselamatan kan ya. Keselamatan nggak mungkin kan kita produce sendiri, hasilkan sendiri, nggak mungkin kan. Kita nggak ada kebenaran sendiri, nggak ada kan ya. Kesalehan kita sendiri, our own righteousness kan kita nggak punya. Kita kan orang berdosa. Justru karena kita nggak punya itu, kita percaya kepada Tuhan ya, di dalam ketidakpunyaan kita itu ya, kita nggak punya itu, kita percaya kepada Tuhan. Lalu kita percaya Christ righteousness, kebenaran Kristus itu diperhitungkan untuk kita, bagi kita ya. Keselamatan yang tadi kita nggak punya, lalu kita percaya akhirnya keselamatan kita beriman diberikan Tuhan kepada kita, an experience of what we have not. Apa yang kita nggak ada, justru di situ kita beriman. Kalau saya sudah lihat, saya pinjam bahasa Ibrani, dilihat di depan mata, ya, yang saya nggak perlu beriman lagi, orang saya sudah lihat kan ya. Iman itu bukan melihat, saya. Iman itu justru percaya yang tidak dilihat begitu kan. Kalau saya sudah melihat, ya saya nggak beriman lagi. Iman berhenti saja. Orang sudah ada di depan mata kok. Nah di sini sudah mirip Martin Luther ya. Secara konsep iman itu adalah apa yang nggak ada pada kita ya. Lalu kita justru beriman kepada Tuhan. Beriman justru karena kita nggak ada. Karena itu saya, kalau saudara melihat di dalam kitab Lukas banyak sekali celaan ya terhadap orang kaya. Kenapa ya? Seperti seolah-olah mirip sekali dengan Marxisme. Ini Lukas ini kitab left-wing atau bagaimana ya? Aliran kiri gitu ya. Partai Demokrat atau bagaimana gitu saya. Karena terus-menerus mencerca orang kaya gitu ya. Seperti kayak yang salah selalu kaum kapitalis gitu. Bukan saya, ini bukan Marxisme. Ini nggak ada urusannya sama Marx sebetulnya. Tapi kenapa ya Lukas setiap kali memperingatkan orang kaya, orang yang punya, ya itu saya poinnya di situ. Karena orang kaya sulit sekali beriman. Saya. Dia sudah punya ya. Sekali lagi ya perkataan tadi ya, Forsyth yang bilang itu ya, tentang teologi Luther, an experience of what we have not. Justru karena kita nggak punya, itu yang mendorong kita beriman. Waktu kita sudah memiliki, ya mau beriman apa lagi, sudah di depan mata saya begitu ya. Saya mau minta tolong apa lagi, saya sudah punya di depan mata saya begitu. Maka di dalam kehidupan ini ya, kalau Tuhan memberikan kepada kita kekurangan-kekurangan ya, kekurangan ya, pengalaman nggak ada. Mungkin kita punya uang, fine, punya uang juga jangan dibuang, kan bisa dipakai juga ya untuk dinikmati, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Nggak salah sudah orang kaya. Poinnya waktu kita kaya, katakanlah kaya secara finansial, kita kaya secara economically gitu ya, kaya, mesti tetap tahu ada bagian yang saya nggak punya sebetulnya. Lalu apa bagian yang nggak punya itu? Itulah yang mendorong kita beriman kepada Tuhan. Dan di situ kita tahu bahwa kekayaan kita sendiri juga nggak bisa menolong bagian yang kita nggak punya itu. Ada orang kaya sakit, dia nggak punya kesehatan kan? Kekayaannya juga nggak bisa menolong dia di dalam kesehatannya, misalnya begitu ya. Berarti ada bagian yang dia nggak punya, yang nggak bisa ditutupi oleh kekayaan kan? Lukas mengatakan celakalah kamu yang kaya ya, bukan karena kayanya dia celaka, bukan saya. Tapi kenapa waktu Lukas mengatakan celaka kamu yang kaya? Karena di dalam kekayaanmu kamu mendapatkan penghiburanmu.
Bukan karena kayanya, orang kaya yang mencari penghiburan di dalam kekayaannya, bukan sembarangan orang kaya. Ada orang kaya yang nggak cari penghiburan di dalam kekayaannya, berarti dia bukan orang yang celaka, kalau menurut Injil Lukas. Diferensiasi ini, tapi betul juga seringkali orang kaya mencari penghiburan di dalam kekayaannya. Akhirnya Tuhan nggak perlu lagi di dalam kehidupan. Padahal Tuhan itu sumber segala penghiburan. Maka orang yang mengejar kekayaannya, dia percaya kekayaan bisa menyelesaikan banyak persoalan di dalam kehidupan. Itu konyol sekali, orang seperti itu. Orang bodoh sebetulnya Alkitab mengatakan, ya, the fool, orang bodoh, orang bebal. Karena kekayaan nggak bisa menggantikan posisi Tuhan. Nah di sini, kalau saudara membaca di dalam Maria nyanyian pujian ini sudah diantisipate, ya. Ini poin yang penting selain tadi, ya. Poin yang tadi kita sudah bahas. Reversal motif ini, penjungkir balikan. Kalau saudara membaca misalnya, ya, itu ayat 53, ya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini kan reversal motif, Yang kaya justru pergi dengan tangan hampa. Kenapa? Ya itu tadi, karena nggak punya an experience of what we have not. Dia have too much, terlalu banyak punyanya. Akhirnya pergi dengan tangan hampa, karena dia nggak mungkin punya iman di dalam keadaan seperti itu, kecuali dia tidak mencari penghiburan di dalam kekayaannya. Sebaliknya, segala yang baik dilimpahkan kepada orang yang lapar. Jadi orang yang lapar malah mendapat kelimpahan. Orang kaya malah pergi dengan tangan hampa. Yang pertama jadi terakhir, yang terakhir jadi pertama, begitu ya. Ini reversal motif, Apa yang dikasih oleh dunia itu dibenci oleh Tuhan. Yang dikasih oleh Tuhan dibenci oleh dunia. Kita mengasihi yang dikasih oleh Tuhan atau kita mengasihi yang dikasih oleh dunia. Maria, waktu kita membaca cerita ini, ya, ini sudah seperti menubuatkan, ya. Ini teks programatik, yang akan mempengaruhi seluruh Injil Lukas, ya. Reversal motif ini. Saudara membaca di dalam cerita Lukas, ya, ada orang kaya dan Lazarus, ya. Ini kan orang kaya, orang miskin, kan, orang kaya. Akhirnya orang kaya menuju kepada kebinasaan. Lazarus yang miskin akhirnya di pangkuan Abraham. Yang rendah ditinggikan, yang tinggi justru direndahkan. Semuanya terbalik, Waktu kita percaya kepada Kristus, waktu kita mengikut Kristus seperti Maria mengikut Kristus, akan terjadi pergeseran ini, penjungkir balikan struktur yang sudah dibangun oleh dunia ini. Apa yang dihormati oleh dunia itu didespise oleh Tuhan. Apa yang dicintai oleh dunia justru dibenci oleh Tuhan. Apa yang menurut dunia ini gagal total, ya, gak ada mulianya, hina dan sebagainya, justru itu yang mulia, Bukankah Natal atau peristiwa kelahiran Yesus sendiri itu merupakan fakta ini, penjungkir balikan? Mana ada kemuliaan, di kandang hina? Mana? Menurut dunia, ya nggak ada itu, nggak keren gitu, ya, nggak keren, nggak bikin orang bilang wow gitu, nggak ada yang bilang wow, bilang waduh kali ya malah gitu, ya, waduh gitu, kok di sini tempatnya begitu kan? Ya, ini raja di atas segala raja. Tapi hadir di dalam keadaan yang kotor, yang hina, yang rendah. Penjungkir balikan itu, karena yang dilihat Tuhan bukan yang dilihat oleh manusia. Yang dianggap tinggi oleh dunia bukan yang dianggap tinggi oleh Tuhan. Dan itu sudah dinubuatkan, di dalam nyanyian pujian. Saudara, kalau melihat aspek ini, di dalam pujian itu bukan cuma sekedar pujian-pujian saya memuliakan Tuhan begitu, ya, bersyukur dan sebagainya. Itu termasuk pujian, memang betul, tapi di dalam pujian juga ada nubuat. Di dalam pujian ada pengajaran. Bukan sengaja mau mengajar begitu, ya, bukan, ya. Kadang-kadang kita mendengar orang doa sambil rumit sekali, ya. Dia kutip mulai dari Agustinus, Luther, Calvin dan sebagainya gitu, ya. Kayaknya banyak sekali kutipannya sampai menunjukkan inilah saya theological knowledge-nya penuh kan. Lu nggak dengar doa saya bisa kutip kanan kiri gitu kan, ya. Itu sambil berdoa sambil mengajar. Kadang-kadang kita nggak berani tegur orang, ya. Mau tegur langsung kita susah. Akhirnya kita tegurnya dalam doa gitu. Tuhan tolonglah supaya dia begini-begini gitu, dan ngomong supaya dia dengar sekalian begitu, ya. Ini orang yang agak penakut, nggak berani tegur langsung, beraninya
Tapi ya paling nggak orangnya dengar gitu ya, nggak ngomong behind the back, paling nggak begitu kan ya. Doa bisa macam-macam, demikian juga kita percaya waktu orang memuji Tuhan itu bisa macam-macam. Ini motivasinya bisa macam-macam. Tapi kita percaya Maria, nggak ada motivasi yang licik ya, tapi satu motivasi yang tulus waktu dia memuji Tuhan. Kita mengetahui kalimat-kalimat yang ada di sini. Ini sebetulnya menyatakan apa yang akan disajikan oleh Lukas ya. Lukas mencatat nyanyian pujian Maria itu mengarahkan seluruh Injilnya untuk menceritakan apa artinya reversal motif yang dinubuatkan di sini. Orang kaya pergi dengan tangan hampa, orang yang lapar justru dilimpahkan segala yang baik. Tuhan mencerai beraikan orang yang congkak hatinya, tapi memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, tapi meninggikan orang-orang yang rendah. Yang tinggi direndahkan, yang rendah ditinggikan. Gambaran ini yang seharusnya juga mewarnai kehidupan kita. Ada satu pergeseran terus menerus ya di dalam kita punya cara pikir ya, value, worldview ya, bagaimana kita mengambil keputusan, prioritas kita ya, apa sih yang penting di dalam kehidupan ini. Kita boleh cek lagi, sudah cek ya, bikin list sendiri ya, bikin prioritas yang penting dalam hidup itu apa, tulis gitu ya, 1, 2, 3, lalu terus cek ya, cek lagi. Ini lebih cocok ajarannya dunia atau lebih cocok Alkitab gitu ya. Kalau misalnya sudah tulis prioritas nomor 1, tas mahal itu harus begitu ya misalnya ya. Saudara cek lagi ayat mana yang mendukung tas mahal gitu misalnya ya. Nggak ada, saya nggak ada. Itu bukan yang diajarkan oleh Alkitab, itu yang diajarkan oleh dunia sebetulnya gitu. Sudah bikin sendiri aja itu prioritasnya. Yang penting itu apa gitu. 1, 2, 3, termasuk bahkan mungkin saudara tulis keluarga bahagia gitu misalnya. Itu prioritas nomor 1 gitu ya. Keluarga bahagia. Good, lumayan kan ya, bukan tas mahal kan ya. Keluarga bahagia. Oh, bagus ini keluarga. Jadi dia bukan kejar kekayaan, tapi kejar keluarga bahagia. Ditanya lagi saya, bahagia menurut siapa? Bahagia itu apa gitu? Ya bahagia menurut saya dong. Pasti bahagia menurut saya. Kalau bahagia, tapi saya sendiri nggak bahagia, untuk apa? Pasti definisinya harus menurut saya. Ya berarti balik lagi saya, itu bukan ajaran Alkitab. Istilah bahagia ya, kalau saudara balik dalam konsep Alkitab yang disebut bahagia itu blessed, blessedness, happiness. Saya sudah pernah bahas itu saya di PA Wanita ya. Blessedness, happiness itu sinonim saya kalau di dalam bahasa Alkitab. Siapa itu yang berbahagia? Yaitu mereka yang diberkati. Ini loh, Maria dikata segala keturunan akan menyebut aku berbahagia ya. Kalau saudara baca di dalam bahasa Inggris banyak sekali terjemahan yang mengatakan that segala keturunan, all generation will call me blessed ya, happy in the sense of blessed. Apa itu blessed maksudnya ya? Kalau saudara balik lagi ke tadi yang tadi saya kutip ya, sabda bahagia ya. Berbahagialah mereka yang berbahagialah berbahagia. Lawan katanya celaka, celaka, celaka. Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah, berbahagialah. Blessed are those ya, diberkatilah mereka. Di dalam pengertian apa saya? Sudah pasti bukan berkat materi. Jangan dibalikin ke situ lagi saya. Itu bukan ajaran Alkitab, bukan berbahagia. Di dalam pengertian disebut berbahagia oleh Tuhan. Ada orang yang disebut berbahagia oleh Tuhan saya. Mungkin dia sedang mencucurkan air mata. Karena itu ada ayat berbahagialah yang berduka cita ya. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Dia mencucurkan air mata, tapi Tuhan menyebut dia berbahagia. Orang seperti ini saya lebih berbahagia dan lebih diberkati daripada orang tertawa di bar atau mabuk-mabuan. Dia nggak ada air mata, saya tertawa terbahak-bahak dan sebagainya. Tapi terus kemudian kitab Lukas mengatakan celakalah kamu yang tertawa, karena tertawamu akan berubah menjadi duka cita. Sekali lagi saya, reversal motif. Berbahagia kalau kamu berduka cita, karena di dalam duka cita karena ada penghiburan Tuhan. Cuma orang yang berduka cita mengerti apa artinya penghiburan sesungguhnya. Orang yang tertawa. Orang yang banyak tertawa. Saudara perhatikan ya, orang yang terus setiap kali saudara ketemu guyonan tok gitu ya. Saya nggak tahu hidupnya dia terlalu susah atau apa, sekalian jadi pelawak aja begitu ya. Sudah tahu pelawak ya? Pelawak itu bukan gak ada pergumulan loh saya di dalam kehidupannya. Waktu dia di stage ya, dia ketawa-ketawa bikin orang terpingkal-pingkal. Ada orang di interview pelawak ya, di interview, kamu lucu sekali. Dia kasih tahu, saya di dalam hidup itu sebenarnya susah loh. Di dalam hidup bukan gak ada pergumulan, tapi waktu di stage ya, namanya juga stage, namanya juga panggung. Saya di sini bukan nge-stage ya, saudara jangan pikir
Saya di sini khotbah-khotbah sebenarnya lu sendiri nggak percaya, enggak loh, ini hamba Tuhan lain saya. Tapi pelawak itu profesional ya, bisa profesional, dia bisa ketawa-ketawa, bikin orang sampai ngakak-ngakak sampai rumah. Sebenarnya dia juga ada problem gitu, dia juga banyak pergumulan. Tapi karena dia profesional maka dia bisa tertawa di atas panggung. Hati-hati ya, kehidupan terus tertawa kayak seneng terus ya. Itu biasanya orang yang sangat dangkal. Dangkal kenapa ya? Karena nggak mempunyai pengalaman penghiburan yang dari Tuhan. Dan Lukas bilang, celakalah kamu ya, yang penghiburanmu itu bukan di dalam Tuhan, di dalam kekayaan misalnya. Karena kamu mendapatkan penghiburan di dalam kekayaanmu, kamu mendapatkan penghiburan di dalam tertawamu, ya celakalah kamu. Karena kamu nggak pernah mengalami betul-betul apa artinya penghiburan dari Tuhan. Cuma orang yang duka cita, yang betul-betul mengalami penghiburan dari Tuhan. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Mereka akan dihibur, yaitu yang berduka cita. Maria duka cita apa sih, Kita percaya, Maria bisa bergembira. Ayat 47, hatiku bergembira karena dia berduka cita. Berduka cita apa, Karena Yusuf ini kok lama banget ya. Sudah tunangan bertahun-tahun nggak nikah gitu. Mungkin nggak ada modal kali dia untuk pesta. Nggak apa-apa lah, nikah tamasya juga oke kok gitu ya. Kita nggak usah tamasya jauh-jauh. Sudah pergi sedikit aja, pergi ke sana begitu ya. Misalnya ke Samaria atau apa juga oke. Ini si Yusuf ini lambat dia orangnya, kurang inisiatif pada dia laki gitu misalnya. Terus karena itu gitu dia berduka cita. Nggak ada, catatan itu nggak ada di dalam Alkitab. Maria berduka cita ya. Dia bergembira karena dari duka citanya. Kira-kira duka cita apa, Dia mengalami penghiburan dari Tuhan di dalam hal apa? Saya percaya ini kematangan jiwa Maria. Ada komentari-komentari yang menafsir, saya percaya saudara juga pernah dengar ya. Ini kan kemungkinan kan Maria ini masih muda ya, umurnya belasan tahun begitu ya, nggak kayak orang sekarang ya, nikahnya lambat sekali ya, 30 something gitu baru nikah karena terlalu cerewet, mungkin pele-pele nggak ketemu standarnya terlalu tinggi. Orang dia nggak sadar bahwa orang lain pele itu juga cerewet gitu ya, dan dia juga nggak masuk standar juga sebenarnya gitu. Tapi orang terlalu cerewet pele orang lain. Ya good lah, sekarang memang generasi sudah berbeda ya, 30 ke atas dan sebagainya. Tapi orang zaman dulu itu menikah umur belasan, wajar sebenarnya. Umur belasan seperti ini. Dan kematangan iman, kematangan rohani yang seperti ini yang kita semua mesti belajar daripada Maria, yaitu apa, duka cita seluruh Israel sebetulnya. Duka cita seluruh Israel ya, ini loh keadaan barrenness ya, balik lagi ya tadi. And therefore motif Hana dan Samuel tadi ya. Israel yang mandul nggak fruitful, nggak ada buah. Duka cita ini kenapa ya Tuhan absen? Kenapa Tuhan kok nggak hadir? Kenapa Tuhan nggak berbicara ya? Silence. Gak ada perkataan, gak ada komunikasi dengan kita. Padahal kita umat Allah. Maria bergumul bersama dengan seluruh Israel ya, berduka cita bersama dengan seluruh Israel. Waktu Tuhan menjawab, dia tahu bagaimana bersuka cita dan bagaimana bergembira. Ini bukan tertawa yang mencelakakan, bukan. Ini bukan bergembira yang dangkal begitu ya, gembira karena mabuk-mabuk, karena kesenangan sementara dan sebagainya, tidak. Tapi ini kegembiraan yang dalam ya. Exultavit di dalam bahasa Latin ya. Bergembira ya, rejoice karena Allah, in God my Savior. Karena memang penantian juru selamat ini manusia yang berada di dalam dosa ya, yang diperbudak oleh dosa, bondage of sin, gak bisa keluar dari sana terus di dalam putaran dosa ya, kehampaan hidup, gak ada meaning ya, putar balik ke dalam persoalan yang sama, gak keluar kelihatan seperti keluar, balik lagi ke dalam persoalan yang sama, keluar lagi, balik lagi dan sebagainya. Gak ada pengharapan di dalam kehidupan manusia, kecuali manusia menerima juru selamat di dalam kehidupannya yang membebaskan dia. Manusia yang terikat sama struktur yang dibangun oleh dunia ini. Dunia mengatakannya berkesempatan cuma orang kaya di sini. Yang berkesempatan cuma orang yang powerful di sini. Yang berkesempatan cuma orang-orang yang punya jabatan di sini. Ya itu strukturnya dunia gitu. Lalu orang-orang rendah semuanya nggak ada pengharapan. Ya udahlah, lu terlahir miskin. Ya itu memang lu punya nasib lah. Ya terima saja begitu ya. Memang sudah digariskan begitu. Mau bagaimana begitu. Tapi itu bukan pengharapan di dalam Lukas bukan. Itu bukan Injil yang kita percaya. Injil yang kita percaya adalah penjungkir balikan struktur yang dibangun oleh dunia. Apa yang penting di dalam dunia itu nggak penting menurut Tuhan. Apa yang ditinggikan oleh dunia itu rendah di hadapan Tuhan. Maka Magnificat ini menjadi undangan dari perspektif Maria yang dengan tepat melihat Kristus yang lahir. Kristus yang lahirnya sederhana.
Kristus yang bertumbuh dewasa juga ya biasa begitu ya. Yesaya menubuatkan mukanya itu jelek, buruk rupanya. Orang nggak tertarik gitu. Orang nggak tertarik melihat mukanya jelek. Kok jadi di Alkitab ada kalimat-kalimat bilang Daud itu ya elok parasnya gitu. Musa itu kemerah-merahan dan sebagainya. Oh, kita tahu ini orang pasti ganteng luar biasa begitu ya. Kita tahu ada bagian-bagian tertentu dikatakan orang ini rupanya waduh luar biasa. Kalau Alkitab bilang gitu sudah pasti ganteng banget karena ini adalah beauty contestnya sorga begitu ya, ini bilang Tuhan sendiri gitu. Unlike Indonesian Idol atau apa begitu, ini Tuhan sendiri yang menilai gitu. Tapi yang mengherankan, Yesaya waktu menubuatkan tentang Mesias dia mengatakan rupanya buruk sampai orang itu nggak mengingini. Yesus itu kita nggak tahu persis rupanya kayak bagaimana ya. Nggak ada orang yang di lukisan itu kita nggak tahu kan ya. Apakah persisnya kayak begitu, kita nggak tahu Tapi yang kita tahu pasti dari Alkitab itu dibilang dia pasti mukanya jelek Itu menurut Yesaya. Yesaya bilang mukanya Yesus itu jelek Kenapa ya Yesus mukanya jelek? Orang Daud aja Tuhan bisa menciptakan mukanya kemerah-merahan, lucu dan ganteng dan sebagainya. Sudah gitu berbakat lagi. Waduh, Musa lah, ntar ada ini lagi Absalom bahkan ya. Absalom itu parasnya elok katanya Alkitab meskipun hatinya karakternya nggak terlalu bagus begitu ya. Tapi Tuhan bisa menciptakan ini Mesias loh. Bikin dong yang paling ganteng daripada semuanya begitu ya. Kenapa sudah dibikin buruk Karena hidden beauty bukan outer beauty bukan external beauty tapi hidden beauty. Seandainya kita berspekulasi sedikit, seandainya Yesus itu ganteng banget begitu ya, ganteng banget ya. Terus orang ikut dia, kan jadi ada pertanyaan ini sebetulnya mau ikut atau ngefans gitu loh. Ini ikut atau sebetulnya fans gitu, karena dia ganteng. Ada satu cerita ya. Itu Billy Graham KKR Billy Graham lumayan ganteng kan at least waktu muda gitu ya, sampai tua pun juga masih ganteng dari banyak laki-laki yang muda begitu ya, karena memang dia ganteng Billy Graham waktu sudah calling orang maju ke depan ya. Terus ada satu orang diwawancara, kenapa lu maju begitu ya, orang kan mengharap ya saya terima Kristus, saya sadar saya orang berdosa, saya tahu dia nggak jawab itu. Dia bilang saya kepingin tahu mukanya Billy Graham dari dekat itu gimana, dia ganteng soalnya gitu. Waduh, saya datang ke depan karena mau lihat Billy Graham yang ganteng gitu ya. Ada campuran orang-orang kayak begini waktu di dalam penginjilan dan sebagainya. Orang ikut kita ya. Mungkin kita terlalu heboh, makanya orang seneng sama kita gitu. Mungkin kita sering traktir dia makanan gratis kali ya. Makanya seneng, ayo dia ajak ke datang aja, orang ditraktir seneng soalnya suka ditraktir dan sebagainya. Orang motivasinya bisa macam-macam Tapi Yesus waktu dikatakan dia buruk rupa ya. At least kita tahu orang ikut Yesus itu pasti nggak tertarik untuk selfie gitu loh Waduh, malah malu ya gua selfie sama orang kayak begini gitu. Kita tahu pasti orang ikut Yesus itu bukan karena dia mau selfie ya. Pertama memang nggak ada ini ya dulu clear gitu. Tapi maksudnya selfie di dalam pengertian ini wah kelihatan seperti keren bersama dengan orang ganteng. Nggak ada itu pasti pasti itu bukan motivasinya. Karena Alkitab mencatat dia buruk rupa rupanya itu buruk. Jadi kalau ada orang mengikut Yesus dia harus melihat the hidden beauty of the Messiah. Ini keindahannya ada di dalam bukan keindahan yang ada di luar. Hopefully kita juga melihat ini seperti Maria melihat Yesus. Ini kan sekali lagi ya paradoks terakhir poin ini. Maria katanya melahirkan juru selamat begitu kan ya, the mother of God ini God lah. Terus cari kamar aja nggak ada, lu yang bener aja ini guyonan atau bagaimana gitu ya. Orang lain aja lahir biasa dapat kamar, gua katanya melahirkan anak Allah. Cari kamar aja Tuhan nggak sediakan, coba bagaimana ini ya? Kamar yang proper aja nggak ada begitu ya. Apa nggak sulit pengalaman seperti itu? Kan pikir ini mengandung juru selamat, wah keren dong, pasti proteksi abis-abisan begitu kan ya. Proteksi abis-abisan ya. Kalau saudara jadi mantunya orang kaya gitu ya, mungkin saudara ngerti lah ya, mantu orang kaya nikah sama orang kaya, wah diproteksi abis-abisan gitu waktu saudara mengandung, karena ini seluruh keluarga jadi heboh gitu ya. Ini kan penerus warisan gitu, diproteksi abis-abisan. Maria ini Tuhan loh yang dikandung ya, Bapa, Roh Kudus ya, Yesus dia dinaungi oleh Roh Kudus. Tapi apa yang terjadi nggak ada pengalaman proteksi yang berlebih-lebihan itu nggak ada. Sekali lagi ini menyatakan apa menyatakan paradox of inkarnasi sekali lagi, the paradox of inkarnasi, the offense of inkarnasi, hidden beauty itu tadi. Yang nggak lihat yang nggak lihat yang nggak lihat ya, tapi yang lihat itu sangat berbahagia
seperti Maria dan akan melihat penjungkir balikan yang dilakukan Tuhan. Yang di atas akan diturunkan, yang rendah akan ditinggikan. Ini satu pengalaman yang real yang akan kita alami ketika kita mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan, apa yang kami renungkan, dan kiranya ini menjadi satu kenyataan hidup yang kami boleh alami ketika kami percaya, seperti Maria yang percaya dan menyerahkan diri, yang takluk kepada kehendak Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya di dalam kehidupan kami, entah berapapun umur hidup kami, mungkin kami tidak lagi semuda Maria, tapi kami mulai hari ini, kami sekali lagi mau menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Ketika kami menjadikan kehidupan kami ini tempat di mana Engkau tinggal, di mana Engkau lahir, di mana Engkau berkarya, di mana Engkau terus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, dan kami rindu supaya Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Untuk setiap dari kami yang masih bergumul, mungkin ragu-ragu, Tuhan teguhkan iman kami, karena kami percaya janji-Mu tidak pernah meleset. Tidak ada yang salah di dalam perkataan-Mu, dan sesungguhnya Engkau berniat untuk menyelamatkan kami, membahagiakan kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.